Shalom, salam damai. Kita baca Mazmur 39 dengan judul Doa Minta Tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu. Aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikian Mazmur Daud. Walaupun Daud ini raja yang sukses, bisa mengalahkan Goliat, diberkati Tuhan, tetapi ada kalanya Daud pun merasa nasib sial, nasibnya lagi gak baik. Itulah manusia. Kadang kita sedang tidak dalam keadaan baik. Kadang kita pernah sakit. Tetapi yang penting, atau asal kita tetap berada bersama Tuhan, tetap mikul salib, kita akan segera dibebaskan dari kesulitan itu, dari penyakit itu, dari kesengsaraan, dari kegagalan, segera akan dipulihkan. Itulah bedanya antara orang yang bersama Tuhan, yang mikul salib, dan orang yang jalan seenaknya, semaunya sendiri, sakarepe dewe, seenaknya sendiri, nuruti kemauannya sendiri. Itu bedanya ya. Kalau orang yang mengikuti kemauannya sendiri, mereka mendapatkan celaka ya, kegagalan ya. Yang boleh dibilang kegagalannya itu boleh dibilang ini lama ya, seperti wabah, tulah. Tapi orang yang bersama Yesus, walaupun jatuh, dia tidak akan jatuh terjerembab. Kalau orang yang enggak bersama Yesus sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi Daud pun berdoa ya, meminta tolong kepada Tuhan supaya dia dibela. Daud juga mengakui bahwa manusia hanyalah kesia-siaan ya. Mereka menimbun, beribut soal harta, tapi enggak tahu nanti siapa yang mewarisi harta itu nanti ya. Itulah orang yang cuma mengejar harta ya. Harta itu kita perlu, tapi kita pakai untuk melayani Tuhan. Kalau harta kita pakai untuk menyenangkan hawa nafsu kita, wow, kita akan celaka ya. Celaka. Jadi sia-sia. Tidak usahlah mengejar-ngejar sampai berebutan warisan.
berebutan harta, ya, sia-sia. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, menegur. Jadi orang yang dikasihi Tuhan itu ditegur ketika buat salah, ya. Maksudnya apa? Supaya kembali kepada Tuhan yang benar. Jangan ngikuti Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang benar ya hanya Tuhan Yesus. Tuhan yang lain tidak kita kenal dan tidak ada itu, ya. Kiprahnya nggak ada. Tuhan tuh harus punya sesuatu yang nyata, ya, yang ajaib, ya. Kalau hal-hal biasa itu sih bukan Tuhan, ya. Kalau manusia sendiri bisa buat bisa masak nasi itu bukan suatu yang ajaib, itu hal yang sudah biasa, lumrah, ya. Kalau Tuhan itu membuktikan dia adalah Tuhan yang berkuasa, dia akan membuat sesuatu yang di luar nalar manusia. Makanya orang Kristen itu, ajaran Kristen tuh banyak yang bilang, oh nggak nalar, tidak logis. Ya karena memang orang Kristen tuh isinya penuh dengan ajaran Yesus. Sementara Yesus penuh dengan mukjizat, penuh dengan tanda-tanda yang dahsyat, yang ajaib, ya. Tuhan-Tuhan yang lain nggak ada yang seperti itu, ya. Berarti itu memang nggak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Ya harus kita segera putuskan mau pilih siapa. Kita pilih Tuhan yang benar, yang nyata. Dan Tuhan itu juga mendidik, ya, umatnya, ya. Yang menghukum kalau salah, ya, tetapi ya, menghukumnya itu dengan kasih sayang, ya. Ya dengan cukup saja, ya, nggak sampai jatuh gedebuk, jatuh terjerembab, terlentang, ya. Tuhan menghukum tetapi bisa supaya kita bangkit kembali. Tujuannya adalah mendidik kita, ya. Ya kan anak kalau buat kesalahan kan sama orang tuanya ditegur, ya. Ditegur itu memang sakitnya, menyakitkan, ya. Tapi bisa ditegur dengan lembut. Jadi nggak sakit hati. Ya memang kalau negurnya terlalu kasar itu jadi sakit hati, ya, memang. Jadi menegur yang lembut. Tetap ditegur, tapi yang lembut. Tapi sudah ditegur dengan lembut masih nggak tahu diri, ya akhirnya ya ditegur agak sedikit keras, ya. Lihat nih, Daud itu berteriak minta tolong. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan, lihatlah air mataku. Jadi Daud pun kadang merasa bahwa kok Tuhan diam saja, ya. Berdiam diri. Janganlah berdiam diri, Tuhan. Janganlah berdiam diri, ya Tuhan. Tolonglah. Itu orang sekelas Daud, Raja Daud ini aja pernah merasa kok Tuhan berdiam diri, ya. Enggak bertindak untuk menyelamatkan aku, ya. Mungkin Tuhan punya rencana khusus, ya. Kalau Tuhan ingin menghendaki kita tetap hidup, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk kita tetap hidup dengan sehat, dengan selamat, dengan kuat. Walaupun kita mungkin masih harus menjalani hidup dengan sakit penyakit, tetapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan beri kekuatan untuk melalui, ya. Sampai saatnya nanti kita mati, kita dibebaskan, kita diberi tubuh yang baru, kita bahagia bersama Yesus di rumahnya. Jadi jangan salah pilih Tuhan. Pilih Tuhan Yesus, Tuhan yang nyata. Bagi rekan yang punya tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan baca Mazmur berikutnya, yaitu Mazmur 40. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.